Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabar? Tetap semangat ya walaupun sudah siang. Semangat Ibu. Ya. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, silahkan dipimpin berdoa. Ayo Ica, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian isi absensi dulu yang ada yang sudah saya share di Google Classroom. Diisi 1 menit, silahkan. Sudah Bu. Sudah. Saya cek ya. Oh, masuk, Fitri masuk, Indah masuk. Mungkin yang belum masuk, Danang ya. Danang, mungkin nanti menyusul di Google Meet ini. Untuk memulai pertemuan kali ini, coba di rumah atau mungkin pada saat kalian membantu orang tua atau apa yang pernah membuat minuman sirup, siapa? Mungkin pada bulan puasa kemarin, sirup pernah membuat? Saya Bu. Oh iya Bu. Gimana itu? Sirup itu dicampur dengan apa? Air. Ya, dengan air ya, terus diaduk gitu ya. Terus mungkin ada lagi kalau air dicampur dengan dengan kapur, apa yang terjadi? Air kapur. Air kapur, air yang semulanya Iya. semula bening akhirnya jadi keruh. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah, silakan bisa dilihat di tampilan PowerPoint Ibu di sini. Tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran PBL dan pendekatan TIPEK, peserta didik mampu mengklasifikasikan materi ke dalam unsur, senyawa, dan campuran, menganalisis perbedaan campuran homogen dan heterogen, serta merancang percobaan secara sederhana untuk mengetahui perbedaan campuran homogen dan heterogen dengan literasi, berdiskusi kelompok, dan praktikum sederhana. Itu tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Terus kita sudah mulai ke pemberian materi ya oleh saya. Di sini yang pertama, coba kalian lihat di sini ada beberapa. Bentar, saya bagikan. Di sini. Coba diperhatikan. Beberapa gambar di sini itu sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada gambar apa saja? Garam. Ini yang pertama. Gula. Yang kedua? Garam. Yang ketiga? Emas. Di sini? Yang keempat, tembaga. Ada lagi di sini? Air. Ada lagi di sini? Seng. Ada yang terakhir di sini adalah susu. Nah, dari sini kita pada pembelajaran hari ini nanti, dari apa yang kalian amati ini tadi, nanti kalian golongkan mana yang termasuk dalam unsur, mana yang termasuk dalam senyawa, mana yang tergolong dalam campuran. Terus silakan untuk LKPD sama bahan ajar, silakan kalian download di Google Classroom yang sudah Bu Tatik share. Jadi di situ ada LKPD, langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan pada pertemuan kali ini. Terus ada untuk mengerjakan LKPD, silakan kalian buka bahan ajar yang ada di situ juga. Jadi nanti kalian menjawab LKPD, itu panduannya bisa kalian literasi lewat bahan ajar yang sudah Bu Tatik share, atau mungkin bisa kalian browsing sendiri lewat internet. Paham ya anak-anak? Paham Bu. Paham ya, silakan kalian berdiskusi
terhadap LKPD secara individu saja, secara individu, tidak ada secara kelompok. Jadi kalian bekerjanya individu sesuai LKPD yang sudah saya share. Silakan saya beri waktu 5 menit. Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan enggak? Ya. Tidak ada, Bu. LKPD-nya banyak loh, sebentar lagi LKPD-nya banyak. Bentar dulu. Sudah? Bu Irwan. Ya. Sekarang selanjutnya kita presentasikan hasil dari kalian mengerjakan secara individu saja. Bu Tati beri kesempatan 2-3 orang yang ingin melakukan presentasi terhadap hasil itu tadi. Silahkan, ini sebentar saya tampilkan untuk LKPD-nya. Jadi langkah-langkah yang pekerjaan kalian terhadap hasilnya mulai dari sini. Ya, ini. Silakan yang mau mempresentasikan dulu, yang bagian atas dulu. Yang klasifikasi materi bagian atas, silakan. Nanti gantian 2-3 orang. Coba misal siapa? Saya, Bu. Novita atau Lutfiah, silakan. Saya, Bu. Ya, Novita silakan. Unsur adalah suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi. Ya, dari sini tadi kalian belajar LKPD, di sini ada permasalahan, yaitu ada rumus kimia garam dapur. Ternyata garam dapur itu tersusun atas 2 unsur, yaitu natrium dan klorida. Di sini untuk natrium sama klorida itu penyusun dari garam dapur. Lah ternyata natrium dan klorida itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Makanya natrium dan klorida itu dikatakan sebagai unsur. Lah di sini dilihat LKPD bagian bawahnya. Berarti tadi natrium sama klorida di dalam garam dapur itu unsur dalam bentuk senyawa atau bukan dalam bentuk senyawa? Ada yang tahu jawabannya? Dalam bentuk senyawa, Bu. Dalam bentuk senyawa, betul sekali Indah. Ya, betul sekali Indah. Sekarang unsur di permukaan bumi itu yang bukan dalam bentuk senyawa. Coba sebutkan satu saja, silakan. Emas, Bu, emas. Iya, emas. Itu bukan emas. senyawa. Ya. Terus, selain Indah, selain emas. Apa ya, Bu? Oksigen, Bu. Oksigen, ya. Terus apa lagi? Tadi Ica jawab apa? Tembaga. Di sini ada beberapa unsur yang sudah ditemukan ya. Di sini ada yang berwujud padat, ada yang berwujud gas, ada yang berwujud cair. Nah, sekarang dari sini apa perbedaan? Nah, unsur tadi yang ada di permukaan bumi itu dibedakan jadi 2. Ada unsur logam dan unsur non-logam. Silakan dicari perbedaannya. Silakan di sini. Siapa yang bisa mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Iya, Fitri silakan. Logam wujudnya padat, kecuali raksa berwujud cair. Non-logam wujudnya padat, cair, dan gas. Logam dapat ditempa, sedangkan logam tidak dapat. Logam dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-logam tidak. Logam memiliki titik-titik dan titik leleh yang sangat tinggi, sedangkan non-logam titik-titik dan titik lelehnya rendah. Logam memiliki massa jenis tinggi, sedangkan non-logam rendah. Sudah begitu, Ibu. Oh iya, pintar sekali Fitri. Mungkin ada lagi yang jawabannya beda dari hasil pekerjaan kalian?
Sama Bu, Sama semuanya ya. Setelah kita mempelajari unsur, kita adalah mempelajari senyawa ya, di sini senyawa. Setelah senyawa, nanti kalian adalah mempelajari campuran. Kalau kalian lihat di sini ada sirup, ada susu, ada kopi. Tadi kalian sudah membuka dan melakukan pekerjaan praktikum secara individu di rumah. Berdasarkan hasilnya, bagaimana hasil praktikum kalian? Coba silakan presentasi perwakilan satu lagi. Silakan terhadap tabel pengamatan yang sudah kalian lakukan di sini. Silakan Amra. Iya, Bu. Ya, silakan. Tadi sudah praktikum toh? Sudah Bu. Iya, silakan. Gimana tadi, Bu? Atau mungkin Indah, bisa dibantu Indah. Iya Bu. Saya Bu. Ya, silakan. Uswatun. Ya Bu. Ya, silakan. Dari hasil praktikum kalian. Pengamatan percobaan saya Bu dan kelompok saya untuk gelas pertama sebelum diaduk itu tidak tercampur merata. Setelah diaduk sirup larut dalam air dan setelah didiamkan tidak ada endapan. Untuk gelas yang kedua sebelum diaduk tidak bercampur rata, setelah diaduk susu larut dalam air dan setelah didiamkan tidak ada endapan. Untuk gelas ketiga, sebelum diaduk tidak bercampur rata, setelah diaduk bubuk kopi bercampur dengan air dan setelah didiamkan ada gelas. Kemudian untuk cobaan gelas yang keempat, sebelum diaduk tidak bercampur rata, setelah diaduk garam larut dalam air dan setelah didiamkan tidak ada endapan. Dan gelas yang kelima, sebelum diaduk tidak bercampur rata, setelah diaduk tepung beras bercampur dengan air dan setelah didiamkan ada endapan tepung di dasar gelas. Begitu Ibu. Oh ya, terima kasih Uswatun. Mungkin ada lagi jawaban yang beda teman-temannya? Sama Bu. Sama semua ya. Jadi dari situ Ya, tadi Bu. masing-masing gelas kita beri perlakuan yang berbeda dengan menambahkan zat yang berbeda atau materi yang berbeda, mulai dari sirup, bubuk susu, bubuk kopi, garam, sama tepung beras. Di situ ada yang larut dalam air, ada yang tidak larut dalam air, dalam arti ada endapan setelah didiamkan. Nah, dari situ apa menurut kalian tentang pengertian campuran itu? Ada yang bisa? Saya Bu, Oh iya, Sumarmi, silahkan. campuran itu adalah zat yang terbuat dari gabungan dua zat atau lebih Bu. Tadi seperti gula yang sudah dicampur dengan air, maka hasilnya bisa disebut sebagai campuran. Oh iya, ya. Mungkin ada lagi pendapat yang lain? Sama ya? Iya Bu, sama. Sama ya. Nah. Berarti dari sini bisa disimpulkan yaitu yang namanya unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi atau zat tunggal yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Terus yang kedua, senyawa. Senyawa tadi apa? Senyawa tadi apa? adalah campuran yang masih bisa dibagi lagi secara kimia, Ibu. Oh iya, terus yang terakhir adalah campuran. Tadi yang sudah dikatakan Sumarmi, campuran itu adalah zat dari gabungan dari dua atau lebih yang berbeda yang Zat yang berbeda. tanpa melalui reaksi kimia. Kimia. Jadi, terus untuk campuran sendiri berdasarkan praktikum tadi ada dibedakan menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu bisa dikatakan yang serba sama, kalau yang heterogen itu yang berbeda. Jadi itu kesimpulan pada pertemuan hari ini. Nanti untuk LKPD silakan dari hasil-hasil tadi, mungkin yang presentasi hanya 1 atau 2 anak ini tadi, silakan yang lain tetap untuk LKPD dikumpulkan kembali di Google Classroom.
Jadi habis ini langsung silahkan kalian kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Itu untuk LKPD. Terus untuk mengetes pemahaman kalian pada pertemuan kali ini, yaitu untuk unsur, senyawa, dan campuran, Bu Tati akan memberikan share link terhadap soal-soal post-test terhadap materi pertemuan hari ini. Nanti untuk link soal akan Bu Tati share di Google Classroom juga ya, nanti kalian kerjakan lewat Google Form. Udah, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak tentang pertemuan hari ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, Sudah, tadi Bu. intinya seperti itu tadi. Jadi pada pertemuan kali ini ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dan senyawa campuran itu ternyata banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Udah, untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan kita akan membahas tentang teknik-teknik pemisahan campuran. Jadi silahkan kalian pelajari pada buku ajar kalian atau LKS kalian tentang teknik pemisahan campuran. Sebelum Bu Tati akhiri, silahkan dipimpin berdoa dulu. Silahkan dipimpin berdoa dulu, Ica, dipimpin lagi. Untuk menutup pelajaran hari, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Udah, terima kasih atas pertemuan kali ini. Bu Tati akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.